Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mendengar kata surga, setiap orang pasti menginginkan bisa berada di dalamnya. Namun tahukah Anda bahwa surga itu ada beberapa nama dan tingkatannya? Salah satu nama surga yang diidam-idamkan oleh setiap orang agar bisa berada di dalamnya adalah surga Firdaus. Terdapat ciri khusus bagi penghuni surga Firdaus. Siapakah mereka itu? Seperti apa ciri-cirinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga sebagai tempat kembali orang-orang yang beriman. Adapun surga yang diciptakan Allah tersebut bermacam-macam, di mana yang paling tinggi dan utama adalah surga Firdaus. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdal utama. Hadis riwayat At-Tirmizi dan disahihkan Albani. Jika demikian, kita pasti menginginkan menjadi salah satu yang terpilih menjadi penghuni surga Firdaus. Untuk bisa mewujudkan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya telah memberikan rahasia siapa saja yang berhak masuk ke surga tertinggi tersebut. Lantas siapa sajakah 7 ciri-ciri jalan penghuni surga Firdaus? Yang pertama, orang yang khusyuk di dalam salatnya. Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya yaitu orang-orang yang pada waktu salat memusatkan perhatiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ikhlas dalam menjalankannya. Memang untuk mencapai khusyuk di dalam salat sangatlah berat, akan tetapi dengan ketulusan hati dan tetap fokus pada setiap apa yang dibaca serta menghayati artinya, kekhusyukan akan tercapai. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, yakni orang-orang yang merendahkan diri, tawadhu, tidak melirik ke kanan dan ke kiri, dan tidak pula meninggikan tangan mereka mengangkat kedua sikut dalam salat. Dalam bahasa Imam Qatadah, orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang merendahkan diri, menundukkan jiwa yang diperlihatkan oleh anggota badan dengan diam dan pasrah. Khusyuk di dalam hati maksudnya adalah sungguh-sungguh dalam melaksanakan salat dengan memasrahkan diri sepenuhnya. Manfaat salat dengan khusyuk tersebut juga akan diperoleh kelak di hari kiamat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah yang berzikir, ingat kepada Allah dalam kesendirian, kesunyian, kemudian air matanya mengalir. Yang kedua, orang yang membayar zakat. Zakat memberikan banyak manfaat bagi pelakunya, di antaranya membersihkan diri dari sifat kikir dan cinta berlebihan pada dunia, serta menyucikan hati sehingga menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di dalam Al-Quran dan hadis
banyak dijelaskan balasan bagi orang yang menunaikan zakat. Begitu juga banyak disampaikan ancaman bagi pembangkang tidak membayar zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih." Quran Surah At-Taubah ayat 34. Maksud menafkahkan di jalan Allah pada ayat ini adalah mengeluarkan zakat. Di antara siksaan pedih tersebut adalah tubuh orang yang tidak mau membayar zakat akan disukut dengan batu-batu dan besi yang dipanaskan di dalam neraka jahanam. Yang ketiga, orang yang selalu menjaga farad mereka. Orang-orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan keji dan zina saat ini menjaga kemaluan dari hal-hal keji dan haram terasa sangat berat. Karena untuk mendekati perbuatan zina sudah semakin mudah diakses saja. Untuk itu, kita berusaha menahan hati dan pandangan agar tidak tergoda mendekati perbuatan terkutuk tersebut. Berusahalah setia terhadap istri yang kita miliki, sesungguhnya itu tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, yakni orang-orang yang melanggar halal dan mengerjakan yang haram. Dikatakan kepada barang siapa yang mampu menjaga pandangan, pikiran, ucapan dan tindakan, berarti ia telah menjaga agamanya. Karena itu, Islam menekankan kepada umatnya untuk selalu menjaga kemaluannya agar terhindar dari perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Al-Ma'arij ayat 29-31. Yang keempat, orang yang menahan pandangannya. Orang-orang yang menahan pandangannya artinya menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan mata itu panah beracun yang membuat kita terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan. Menjaga pandangan bukanlah perkara yang mudah di era modern ini. Banyak kaum wanita yang meniru budaya barat atau berpakaian mini yang tidak sesuai dengan syariat Islam membuat mata para lelaki ingin meliriknya. Dampaknya pun bukan hanya dosa, hal-hal buruk lainnya dapat terjadi. Bukan hanya dampak buruk di dunia saja, namun di akhirat semua anggota tubuh ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut akan dikunci, kaki, tangan, telinga, mata, dan anggota tubuh lainnya akan memberikan kesaksian di hadapan Allah atas segala yang diperbuatnya. Menjaga pandangan merupakan salah satu perintah agama yang harus kita jalani jika kita ingin mendapatkan pahala berlipat ganda, selamat dari neraka dan juga terhindar dari fitnah. Yang kelima, orang yang menjaga amanah atau janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan amanah sebagai satu akhlak yang memiliki kedudukan sangat spesial bagi hambanya. Bahkan, seseorang yang memiliki sifat amanah akan bisa menjadi kekasihnya. Sebaliknya, seseorang yang suka berkhianat sangat dibenci Allah dan akan diperlihatkan kepada seluruh makhluk di hari pembalasan kelak. Orang-orang yang memelihara amanah dan menempati janji, yakni kepada perkara-perkara yang diamanatkan kepada mereka, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Memelihara atau menjaganya dengan cara menunaikannya. Islam mewajibkan kita untuk menjaga amanah, yaitu dengan bersikap jujur dan bisa dipercaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menempatkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat." Quran Surah An-Nisa ayat 58. Yang keenam, orang yang selalu memelihara salat.
orang-orang yang memelihara salatnya, yaitu senantiasa menunaikan salat tepat pada waktunya dan berjamaah di masjid bagi kaum muslimin. Hal ini terasa berat bagi orang yang tidak terbiasa. Banyak saja alasan yang menyebabkan mereka enggan menunaikan salat di masjid secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Salat memiliki keutamaan berupa pahala, ampunan, dan berbagai keuntungan yang Allah sediakan bagi orang yang mengerjakan salat dan rukun-rukunnya, dan lebih utama lagi apabila salat 5 waktu telah dikerjakan. Yang ketujuh, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan tidak berguna. Mereka inilah yang senantiasa memiliki perbuatan bermanfaat daripada membuang-buang waktu. Orang-orang ini akan selalu meninggalkan kebatilan dan perbuatan yang tidak perlu. Pepatah lain menyebutkan barang siapa yang banyak main-main dipandang orang lain, tinggallah nilai dirinya. Oleh karena itu, setiap pribadi orang beriman yang senantiasa memperhatikan kata-katanya dalam berbicara, baik secara langsung dengan tatap muka, di mimbar, media, dalam bentuk tulisan pesan singkat, atau dalam mengunggah status, sebagaimana ciri-ciri orang yang beriman di dalam awal surat Al-Mu'minun, yakni mampu menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Demikianlah 7 ciri-ciri calon penghuni surga Firdaus, tingkatan surga tertinggi. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita senantiasa untuk mengamalkan 7 hal ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita semua menjadi penghuni surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.